Om Swastiastu. Terima kasih undangannya ke SMK Negeri 3 Singaraja. Yang saya lihat ini sekolah terbaik terbersih, tak lihat ya. Iya. Tadi sempat nanya berapa luas lahannya, 15 hektar, gila kalah Krisna oleh-oleh. Iya, mohon maaf saya agak santai pakaiannya karena ini undangannya juga dadakan, baru 1 hari undangan ini dia. Ya kalau melihat STM ini kebetulan saya di ketua IMI. Saya baru 1 tahun ini ditunjuk sebagai ketua IMI Bali yang menghidupkan otomotif yang ada di Bali. Sekarang event-event apapun yang diadakan di luar Bali, saya selalu melobi-lobi biar event-event otomotif itu diadakan di Bali. Dan bahkan beberapa kali ini event-event dari acara Jeep kemarin juga ada. Dan sebentar lagi tanggal 14 sampai 17 kita mengadakan acara BCI Touring Supercar yang diadakan dari Banyuwangi, Lopina ke Singaraja, ke Denpasar. Mungkin adik-adik semuanya dan bapak dan ibu semuanya, saya tuh aslinya dari Gianyar, lahirnya Singaraja di Desa Tangusye, Kecamatan Seririt. Kalau melihat sekolahnya ini sangat bagus dan sekolah anak-anaknya juga udah rapi-rapi sekali. Tetapi di zaman saya sekolah setiap hari jalannya 4 kilo. Dari Desa Tangusye ke Seririt itu buat PP itu 4 kilo. Uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Itu selama 3 tahun saya jalan kaki sekolah. Selama 3 tahun. Singkat cerita, saya tamat SMP. Inginlah cita-citanya ingin kerja di hotel. Melanjutkanlah sekolah di Sekolah Menengah Industri Pariwisata di Jalan Ngurah Rai, Desa Petemon. Itu jalan kakinya lebih panjang lagi, kurang lebih 5 kilo setiap hari. Dan itu pun saya hanya bisa melanjutkan sekolah hanya 6 bulan. Karena keterbatasan ekonomi orang tua saya. Orang tua saya adalah petani, ibu saya adalah pedagang kue. Nah jam 7 saya dipanggil oleh orang tua saya. Orang tua saya bilang, Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi. Akhirnya saya hanya 6 bulan sekolah di SMA. Begitu orang tua saya bilang bahwa Bapak sudah tidak bisa membiayai sekolah lagi, tanpa seizin orang tua saya meninggalkan kampung halaman. Ada nggak adik-adik sekarang yang berani meninggalkan kampung halaman tanpa izin orang tua, tanpa uang saku? Saya meninggalkan kampung halaman tanpa izin dari orang tua, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya. Itulah perjalanan hidup saya. Apa yang saya sampaikan di sini kepada bapak dan ibu dan adik-adik semuanya, tidak ada yang saya lebihkan, tidak ada yang saya kurangi. Itulah perjalanan pahit hidup saya. Karena orang tua saya adalah petani, ibu saya adalah pedagang jajan di pasar. Nah begitu saya merantau di Denpasar, paginya jam 8 pagi saya berangkat ke Denpasar naik truk Kusda. Dulu di sini itu ada truk Kusda yang biasa Jawa Bali dikirim buah. Disitulah saya naik Kusda, duduk di belakang supir, kurang lebih perjalanan 3 jam saya diturunkan di Terminal Ubung. Sesampai di Terminal Ubung saya berpikir, siang ini saya butuh makan. Kalau saya lewat Jalan Raya Gatot Subroto, saya mungkin jadi pengemis. Karena di jalan raya nggak mungkin ada buah atau apa. Ujung-ujungnya pasti saya jadi pengemis kalau lewat jalan raya. Dengan pertimbangan itulah akhirnya saya memutuskan menelusuri sungai. Tujuannya apa? Cari makan, cari minum nggak susah. Terpaksa demi isi perut saya terpaksa mencuri buah, semangka, pepaya dan mangga. Air yang saya minum adalah air anget-anget kuku yang baru habis mengairi sawah. Yang biasanya di Bali itu kalau di Singaraja tuh jam 12 jam segini tuh airnya itu yang baru habis mengairi sawah tuh pasti agak anget-anget kuku. Dan ada kapu-kapu. Kapu-kapu itulah saya pinggirkan, air itulah yang saya minum. Kurang lebih perjalanan 5 kilo airnya saya tembus di daerah Sanur. Nah di daerah Sanur itu ternyata ada beberapa hotel melati. Kurang lebih ada 5 hotel melati. Nah disitulah saya minta izin kepada security. Pak security, sebelum saya mendapatkan pekerjaan, izinkanlah saya numpang di pos security. Atas seizin security,
Akhirnya saya diizinkan tinggal dan tidur di pos security selama 2 tahun dengan beralaskan bantal bataku. Tepuk tangan dulu buat semuanya biar nggak serius. Begitu saya diizinkan tinggal di pos security, hari pertama yang saya lakukan adalah membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut atas inisiatif saya sendiri. Membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Jam 12 malam sampai jam 3 saya mencuci mobil yang ada di parkiran. Biasanya di hotel itu pasti ada mobil yang parkir kan. Jam 12 sampai jam 3 atas inisiatif saya sendiri, saya mencuci mobil yang ada di parkiran sampai dari jam 12 sampai jam 3. Jam 3 saya istirahat tidur di pos security sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya bangun nyamperin yang punya mobil. Begitu jam 7 saya bangun, begitu datang yang punya mobil saya samperin. Om, saya yang cuci mobilnya. Oh, om yang cuci, adik yang cuci mobil saya. Ya om, tahu nggak yang punya mobil ini? Nggak tahu om. Yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini. Tetapi kalau bapak tidak keberatan, izinkanlah saya minta makan di sini dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil bapak setiap hari. Atas seizin pemilik hotel tersebut, akhirnya saya diizinkan tinggal dan minta makan di hotel itu. Tetapi kewajiban saya adalah membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil pemilik hotel. Karena hari pertama mobil yang saya cuci adalah mobil plat DK, identik pemiliknya orang Bali. Di hari kedua mobil yang saya cuci adalah mobil di luar plat DK, L, plat B, plat D. Biasanya kalau biasanya kalau orang ke Denpasar pasti nginepnya di hotel-hotel Melati, plat B, plat D, plat L gitu. Nah begitu saya cuci jam 12 sampai jam 3, jam 3 saya istirahat sampai jam 7, jam 7 saya samperin. Nah begitu saya samperin, om saya yang cuci mobilnya. Kebetulan di hari kedua dan selanjutnya sebagai tukang cuci mobil selama 2 tahun, penghasilan saya 2.000 sampai 5.000 per hari. Bayangkan waktu saya di kampung, uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah, kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Begitu saya merantau di hari pertama udah dapat tempat makan dan tempat tinggal, dan di hari kedua saya udah dapat penghasilan dan seterusnya 2.000 sampai 5.000 per hari. Nah itulah penghasilan saya setiap hari selama 2 tahun, menghasilkan per hari 2.000 sampai 5.000. Nah dari hasil cuci mobil saya tabungkan. Selama 2 tahun itu saya bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000 rupiah dari hasil cuci mobil. Uang yang 150.000 rupiah saya belikan Honda sepeda motor Seven ceblok Honda 70. Nah dengan modal sepeda motor itulah akhirnya saya memutuskan berhenti jadi tukang cuci mobil. Dan saya memilih mencari pekerjaan. Dan pertama kali saya bekerja di Denpasar, hanya sekali bekerja, adalah di Konveksi Sidarta. Nah pertama kali saya bekerja di Bali itu adalah di Konveksi Sidarta, dan satu-satunya konveksi terbesar di Bali adalah Sidarta. Dan seluruh sekolah-sekolah yang ada di Bali, baik SMK negeri Singaraja, termasuk juga UNUD ataupun Undiksa, semua order baju kaosnya lewat Sidarta semua di zaman itu. Siapa nggak tahu Konveksi Sidarta zaman itu? Karena seluruh sekolah-sekolah pesannya di sana. Dan satu-satunya karyawan yang kerja di Sidarta, yang tinggal sama owner di perusahaan adalah saya sendiri. Satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap di perusahaan sama owner adalah saya sendiri. Kenapa yang lainnya tidak ada yang tinggal sama bos? Karena rata-rata karyawan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Saya pilih tinggal sama bos. Kenapa? 1, makan gratis. 2, kos tidak bayar. Saya sudah berhitung, meskipun tamat SMP, tetapi saya sudah berhitung bagaimana caranya saya merantau di Denpasar, saya dapat tempat tinggal, dapat makan, dan sayalah satu-satunya karyawan yang tinggal sama bos. Karena saya tinggal sama bos di rumah perusahaan, otomatis toko buka jam 8, kewajiban saya kan jam 6 sudah bangun, bersih-bersih kamar mandi, dapur dan lainnya, dan begitu juga bersih-bersih toko dan membuka toko. Jam 8 teman-teman kita datang, kita baru kerja. Nah setelah jam 8 sampai jam 5 teman-teman pulang, kita yang nutup toko, dan setelah di atas jam 5 saya tidak ada pekerjaan karena tinggal sama bos. Kalaupun saya keluar harus minta izin. Nah zaman itu kita kalau minta izin sama bos itu nggak semudah itu dibandingkan zaman sekarang. Kalau dulu saya tinggal sama bos itu minta izin mikirnya luar biasa. Akhirnya saya adalah karyawan yang jarang keluar dan dipastikan hampir tidak pernah absen kecuali sakit. Nah karena jam 5 teman-teman sudah pulang sore,
Di atas jam 5 karena saya tidak ada kerjaan, disitulah yang saya hanya tamatan SMP yang hanya pegawai serabutan. Akhirnya di atas jam 7 saya mencoba belajar jahit, motong dan sablon. 6 bulan kemudian yang saya hanya pegawai serabutan bisa menjahit, bisa sablon dan motong. Disitulah saya dipercaya oleh Pak Sidarta. Dan Pak Sidarta lah selalu kemana-mana ngajak saya keliling. Setiap pergi kemanapun saya selalu diajak oleh Pak Sidarta. Dan Pak Sidarta selalu bilang, suatu saat kamu akan menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan buat Pak Sidarta. 6 bulan kemudian saya dipercaya oleh Pak Sidarta. Bahkan perusahaan itu yang menggaji adalah diserahkan ke saya. Padahal saya tamatan SMP. Semua karyawan di situ diserahkan ke saya untuk menggaji karyawan semua di situ. Dan singkat cerita, karena Sidarta itu setiap 17 Agustus dan tahun baru itu biasanya banjir order. Disitulah saya bilang, Pak Sidarta, kalau Pak Sidarta punya tukang jahit 4 di dalam, dengan order yang begitu ramai di ajaran baru, ini akan berat. Izinkanlah saya bawa keluar kerjaan ini, cari pengepul. Begitu jahitan saya bawa keluar, cari pengepul, ternyata saya ketemu dengan teman sekelas SMP saya yang merantau lebih dulu jadi tukang jahit dan sekarang jadi istri saya. Tepuk tangan buat istri saya. Awalnya waktu SMP nggak pacaran. Nah karena sama-sama merantau, saya bawa kerjaan ketemu. Kamu kerja di sini udah berapa lama? Setahun. Jadi apa? Tukang jahit. Akhirnya karena kita sering curhat, sering bawa kerjaan, akhirnya saya memutuskan nikah muda. Kenapa saya pilih nikah muda? Dan bos saya nggak setuju. Kamu terlalu berani nikah muda. Nggak apa-apa Pak, saya pilih nikah muda Pak. Begitu saya nikah muda, perusahaan Bapak akan lebih besar. Pasti maju. Nggak mungkin, kamu nikah muda nggak mungkin akan bisa maju. Itu butuh waktu lama. Tapi pastikanlah begitu saya nikah muda, perusahaan Bapak akan semakin besar. Akhirnya saya paksakan nikah muda. Bos saya nggak setuju. Saya paksakan nikah muda. Akhirnya begitu nikah muda, saya tinggal di gudang. Dan disitulah saya ngajak tukang jahit sama istri. Dan perusahaan Sidarta semakin besar. Tepuk tangan lagi buat Sidarta. Nah karena saya udah punya pengalaman sama istri ngajak tukang jahit di luar. Disitulah akhirnya saya memutuskan ingin mandiri. Tahun 90 saya ingin memisahkan diri. Membuka usaha namanya Cok Konveksi dengan ukuran 6x5. Kita kontrak 900.000 setahun di depan Art Center. Kita dulu buka Cok Konveksi, namanya Cok Konveksi di depan Art Center dengan ukuran 6x5. Begitu saya bilang sama Pak Sidarta, Pak Sidarta, saya buka toko, tetapi ngisi barangnya saya nggak bisa. Tokonya saya udah kontrak, saya cicil setiap bulan bayarnya. Kamu terlalu berani ngontrak toko. Kalau kontrak toko memang tidak mahal, tapi untuk ngisi modalnya, ngisi barangnya yang mahal. Tetapi kalau Bapak tidak keberatan, izinkanlah, ayo lihat lokasinya. Begitu dilihat lokasinya oleh Pak Sidarta suka. Oke, kamu tempatnya, saya barangnya. Akhirnya tahun 90 sampai 94 saya bekerja sama dengan Pak Sidarta buka namanya Cok Konveksi. Singkat cerita, tahun 94 saya betul-betul ingin mandiri. Saya ingin pisah sama Pak Sidarta. Saya ingin pisah sama Pak Sidarta di tahun 94. Izin pertama minta pisah sama Sidarta ditolak. Pak Sidarta, izinkanlah saya mandiri. Saya ingin mandiri, saya ingin pisah. Enggak boleh, kamu harus tetap gabung. Izin pertama ditolak. Izin kedua juga ditolak oleh Pak Sidarta. Izin ketiga juga ditolak oleh Pak Sidarta. Mau mandiri itu ditolak. Pertama, kedua, ketiga ditolak. Izin keempat, saya punya prinsip. Dikasih tidak dikasih izin, saya tetap harus keluar dari Sidarta. Terakhir saya minta izin kepada Bu Sidarta. Akhirnya izin keempat datang dari istrinya Pak Sidarta. Tepuk tangan buat istrinya Pak Sidarta. Dan tahun 94 kita betul-betul pisah. Membuatlah Cok Konveksi. Satu-satunya konveksi terbesar di tahun 94 adalah Sidarta. Perusahaan semakin berkembang dan di tahun 2001 2 konveksi terbesar. Yang pertama adalah Cok Konveksi, yang kedua adalah Sidarta. Kalah bosnya dibandingkan anak buahnya. Itulah perjalanan hidup gitu. Tetapi mau nggak mau, Pak Sidarta itu adalah orang tua angkat saya. Pak Sidarta itu adalah guru spiritual saya. Pak Sidarta itu adalah orang yang sangat bijaksana dan sosial. Karena Pak Sidarta lah saya bisa ada di sekolah ini. Beliaulah yang membesarkan Sita. Terima kasih buat Pak Sidarta dan Bu Sidarta.
Nah, setelah konveksi saya berkembang bagus, saya ingin ekspansi, saya ingin membuka usaha. Kira-kira usaha apa? Saya surveilah sama istri selama 2 bulan. Saya survei oleh-oleh yang ada di Bali selama 2 bulan. Ternyata dimanapun oleh-oleh yang paling laku adalah baju kaos. I love Bali. Dimanapun oleh-oleh di seluruh Indonesia ataupun Asia, tetap penjualan paling laku adalah baju kaos. Karena di oleh-oleh penjualan paling laku baju kaos, loh kenapa nggak saya aja buat oleh-oleh? Saya kan produksi sendiri. Kalaupun kewalahan, ada Pak Sidarta. Akhirnya saya memutuskan tanggal 16 bulan 5 dibuka Krishna yang pertama bersebelahan dengan Art Center. Dibuka bulan 5, tanggal 16 bulan 5 2007 bersebelahan dengan Art Center. Kenapa dibuka bulan 5? Ada pertanyaan kadang-kadang, kenapa dibuka bulan 5? Saya sengaja buka bulan 5 karena bulan 6 itu identik dengan Pesta Kesenian Bali. Bulan 6 kan Pesta Kesenian Bali, biasanya kalau ada acara Pesta Kesenian Bali, di sepanjang Art Center itu seluruh penduduk itu penuh parkir. Makanya begitu saya buka di sana, orang-orang yang ke Art Center tak suruh parkir di depan Krishna. Paling tidak orang ngelewat sana, gila Krishna itu baru buka udah ramai banget. Padahal itu orang parkir mau ke Art Center bukan ke Krishna gitu. Itulah strateginya waktu itu. Nah, setelah pesta seni selesai 1 bulan, 2 bulan kemudian masih sepi ke pengunjung. Disitulah saya minta teman-teman sama tetangga yang punya mobil dekat-dekat situ, yang teman yang punya mobil tak suruh parkir di Krishna. Tak suruh diparkir di Krishna biar tamu saya biar orang ngelihat dikira ramai terus. Saya terpaksa antar jemput teman-teman saya, tetangga-tetangga saya biar parkir di Krishna. Karena di Krishna 8 mobil aja parkir udah penuh waktu itu. Tapi orang ketipu juga, gila Krishna itu tiada duanya itu baru buka terus ramai. Padahal jujur tidak ada yang belanja. 6 bulan kemudian tapi secara promosi itu sangat berhasil. 6 bulan kemudian Krishna yang pertama kita buka jalan. Dan akhirnya karena tempatnya kecil, hanya tempatnya kecil, kita ingin buka yang kedua. Ingin lebih gede lagi. Tanggal 16 bulan 5 2008 dibuka Krishna 2 bersebelahan dengan Airlangga di Jalan Nusa Kambangan. Begitu buka Krishna 2 itu parkirnya langsung rame, penuh. Dan begitu rame, kalau ada yang parkir di situ tanpa belanja di Krishna, mohon maaf kalau Bapak tidak belanja di sini, janganlah parkir di Krishna. Karena udah rame gitu. Nah, itu Krishna 2. Karena Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata, itu kan Denpasar. Krishna 1 dan 2 bukan daerah pariwisata dan itu di Denpasar. Saya ingin membuka yang di daerah pariwisata, yang lebih gede lagi. Tanggal 16 bulan 5 2009 dibuka Krishna 3 dengan luas 1,4 hektar di Jalan Raya Sunset Road yang tiap hari parkirannya penuh setiap hari. Iya, boleh tepuk tangan biar nggak serius. Krishna 1 ini anak SMP ya, suami istri tamatan S2, SD SMP. 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua, 2009 Krishna ketiga. Nah, karena Krishna 1, 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10, sedangkan di atas jam 10 tamu-tamu masih memaksa untuk belanja. Padahal toko kita tutupnya jam 10. Dan toko saya akhirnya sering tutup sampai jam 12 malam karena tamu masih ramai. Dan karyawan saya di bagian kasir sering pingsan karena kecapean. Lihat aja Bapak dan Ibu kalau ke Krishna ya, jangan Krishna Singaraja ya. Krishna Denpasar dan Kuta itu nggak ada sepinya. Nah, karena dia tutup sampai jam 10 dan sekarang toko saya sering tutup sampai jam 12 dan karyawan saya bagian kasir sering pingsan. Dan di situ saya ingin jadi pionir di seluruh Indonesia. Disitulah saya ingin membuka oleh-oleh 24 jam. 1 November 2020, 1 November 2010 dibuka Rama Krishna 24 jam berdekatan dengan Bandara Ngurah Rai. Anak tamatan SMP loh, istrinya SMP. Tiap tahun buka. 2011, 2012, 2013, 2018. Kita ngomongin langsung nih biar enggak lama. 2011, 2012, 2013 sampai 2018. Kita di 2018 sekaligus membuka outlet yang ada di Singaraja. Singaraja kita buka 2018, dari 2014 dari 2014 sampai 2018 kita buka di Singaraja 8 outlet yang sampai saat ini selalu merugi.
Iya. Dari 2014 sampai 2018 kita bangun Singaraja dengan investasi kurang lebih hampir 200 miliar termasuk tanah. Dan 2018 yang kita buka adalah di Gianyar dengan luas 3 hektar. Dan sampai saat ini semakin ramai. Dan 2018 yang kita buka adalah Krishna oleh-oleh yang 4 lantai, yang ada rooftop, yang selalu adalah artis-artis pejabat makan di situ. Itu kita buka 2018. 2018 akhir kita buka, 2019 jalan rame. 2020 di bulan Maret kita kena pandemi dan kita merumahkan karyawan, 2000 karyawan kita rumahkan, dan kita membiayai sembako setiap bulan kurang lebih 750 juta, dan kita sampai menjual kurang lebih 35 mobil, 16 mobil mewah. Itulah di waktu masa pandemi. Dan satu-satunya di masa pandemi yang berani memutuskan untuk pulang kampung. Pulang kampung untuk menanam kacang di desa Pengulon. Di bulan tahun 2020, pandemi bulan Maret, di bulan 5 saya memutuskan pulang kampung atas inisiatif saya sendiri. Saya dibantu oleh 12 tim. Saya menanam kacang di desa Pengulon. Begitu bulan 9 panen di 2020, hasil panen kacang nggak ada yang beli. Akhirnya 50% saya sumbangkan ke masyarakat dan 50% saya mencoba membuat kacang kapri. Membuat kacang kapri kita buat goreng di Singaraja dan kita packaging pakai namanya kacang ajik. Setelah kita buat packaging kacang ajik, kita baru pertama kali kita di Krishna itu jualan online. Kita nggak pernah jualan online karena pandemilah kita terpaksa mencoba jualan online. Ternyata kacang ajik itu laku. Dan setelah kacang ajik laku, saya mencoba lagi membuat namanya pai susu. Membuatlah kecil-kecilan namanya pai susu ajik. Ternyata apa yang kita buat di masa pandemi itu membuahkan hasil dari cara nge-brandingnya dan promosinya. Begitu pandemi selesai di tahun 2022 awal, produk serba ajik adalah produk terbesar, terlaris di Bali sekarang. Iya. Pai susu ajik dengan varian 4 varian. Original, coklat, durian, keju. Itu hanya 4 varian. Omsetnya 1 bulan itu adalah 7 miliar. Hanya pai susu. Belum produk-produk yang lainnya. Dan disitulah saya memberanikan diri. Satu-satunya orang lokal Bali yang bisa keluar dari krisis pandemi dan pandemi membawa berkah adalah Krishna oleh Bali. Boleh tepuk tangan buat semuanya. Ya, begitulah perjalanan Krishna. Karena saya dan istri dan saya sendiri sampai saat ini saya selalu bekerja. Saya selalu ada di outlet. Bapak dan Ibu kalau mau ketemu saya, ngajak ketemu di tempat lain selain outlet Krishna, tipis kemungkinan akan mau. Makanya siapapun yang mau ketemu saya, baik dari pejabat, artis atau apapun di Denpasar, kalau mau ketemu saya hampir dipastikan 99% tidak akan mau di tempat di luar dari outlet Krishna. Karena saya nggak mau, karena saya harus ada di Krishna. Makanya kalau orang mau ketemu tempatnya ada di Krishna. Krishna itu totalnya ada 33 outlet. Silakan dipilih mau ketemu sana, di mana, karena tempatnya juga kita tidak mengecewakan. Dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, mohon doanya, karena setiap tahun itu usia Krishna sekarang 16 tahun. Total outletnya 33 outlet. Berarti setiap tahun ekspansi 2,5 outlet. Ada nggak yang begitu di zaman sekarang? Nggak ada. Dan sebentar lagi di bulan November, atas arahan Bapak Presiden, kita membuka Krishna oleh-oleh Nusantara di Jogja atas arahan Bapak Presiden. Dan di bulan November kita akan buka di Jogja 1 di bulan November, dan di Jakarta di PIK 2 ada lagi 2 lokasi. Kita buka di bulan November. Ada restoran, ada oleh-oleh jajanan pasar Bali. Jajanan pasar, tapi jajanan pasar yang dari Bali akan kita jual di Jakarta. Masa dikalahkan sama orang lain. Dan yang ketiga, di bulan November kita buka ada durian ajik lagi 3 cabang. Yang kemarin kita baru buka hanya 2 bulan buka durian ajik, itu antre orang belanja. Dan
2 bulan ini kita akan buka 3 cabang lagi durian aji, namanya durian aji. Produk-produk sekarang, ekspansi yang sekarang semuanya namanya oleh-oleh, semua namanya serba aji. Karena sekarang itu namanya brandingnya yang paling kuat Krishna dan Aji. Makanya manggilnya cukup Aji Krishna gitu. Dan yang terakhir, bulan depan kita akan membuka Krishna Adventure 2 di Krishna Gianyar. Dan di situ adalah ada penyewaan rental juga, kita ada penyewaan mobil-mobil juga di situ di Gianyar. Dan begitu saya jadi ketua IMI baru 1 tahun ini, klub otomotif, komunitas otomotif di Bali sangat hidup, dan bahkan motor-motor dan mobil-mobil yang udah di gudang mulai dikeluarkan lagi, diperbaiki lagi. Sayalah yang menghidupkan sekarang untuk otomotif Bali. Nah, makanya begitu tamat dari STM, perbengkelan sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Siapa yang mau gabung setelah tamat buka las baja atau perbengkelan, cari saya, kita buat komunitasnya. Iya. Dan saya mohon dukungan, mohon doanya kepada Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya. Semoga audiensi kita nanti dengan Pak Gubernur, semoga bisa kita mewujudkan sirkuit buat latihan di Singaraja. Saya lagi lobby biar bisa membuat sirkuit untuk fasilitas olahraga, bukan sirkuit besar. Fasilitas untuk olahraga biar anak-anak tidak trek-trekan di jalan. Saya melobi-lobi, tetapi kalaupun tidak dapat dari pemerintah, saya akan berusaha membuat sendiri dana pribadi. Terima kasih. Makasih Pak, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, saya izin pamit. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Aji Krishna. Luar biasa Aji. Aji, ada satu permintaan dari saya Aji, bukan pertanyaan. Aji bisa nanti membuat sebuah bioskop di Buleleng, setuju nggak? Setuju. Itu yang menjadi cita-cita anak-anak muda di Singaraja ya. Perwakilannya nih Ji, gimana Ji? Bicara Singaraja. Iya, gimana Ji? Bicara Singaraja, ini jujur ya, dari hati yang paling dalam, nggak bohong. Pandemi 2020. Ya. Sebelum pandemi, Krishna di sini ada 8 outlet. Krishna Adventure, Krishna Gopilid, Krishna Fantastic Land, Krishna Beach Street, Krishna Kuliner, Krishna apalagi saya tahu, enggak tahu dah. Ada bebek tepi sawah, ada 8. Ya. Setiap dengan karyawan 700 orang di 2020 ke bawah, 2019 ke bawah sebelum pandemi. Jumlah karyawan kita di sini 700, jumlah outlet kita ada 8, kita minus setiap bulan 2,1 miliar. Kita setiap bulan nyuntik dari Denpasar 2,1 M. Tetapi setelah pandemi, begitu pandemi, karyawan dirumahkan dan sekarang karyawan hanya jumlahnya hanya separuhnya. Sekarang minusnya hanya setiap bulan tidak seperti dulu, hanya 300 juta. Demi mengabdi ke tanah kelahiran, seluruh outlet kita di sini kita tidak tutup demi membuka lapangan pekerjaan. Tetapi saya siap rugi. Tetapi saya yakin ini hukum alam. Suatu ketika Singaraja ini pasti berkembang. Iya, saya yakin. Iya. Makanya kalau bicara Singaraja, nah bicara biskup. Kalau buat biskup, ditanya dulu jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di Singaraja itu berapa? Penghasilan penduduk Singaraja apa? Terus ekonominya bagaimana? Itu kalau membuat biskup atau Krishna Fantastic Land itu seharusnya ada studi bandingnya. Berapa jumlah penduduk di sini? Terus dari penghasilan masyarakat sini dari mana? Nah, kalau penghasilan di masyarakat sini dari pertanian itu kan 1 tahun sekali. Kalau musim cengkeh baru orang atas turun nonton biskup. Kalau tidak musim cengkeh nggak ada yang nonton. Contoh, begitu saya buka Krishna Fantastic Land. 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, Krishna Fantastic Land, Jalan Raya Gilimanuk Singaraja itu sampai 4 kilo macet. Aji Krishna Fantastic Land bikin macet loh, ini 4 kilo macetnya. Biasa Pak, orang lokal Singaraja kan pasti begitu. 2 bulan, 3 bulan pertama rame. Ada yang sampai nyagur meja karena saya tidak dapat makan. Tapi sekarang tidak ada yang nyagur meja karena nggak ada yang makan, saking sepinya. Itu buat Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya, kalau membuat usaha
apalagi daerah Singaraja bukan menakut-nakuti ya, perlu pikirkan. Pikirkan, kecuali kalau udah punya usaha yang core bisnisnya udah jelas, ingin mengabdi Singaraja, silakan. Ya, kalau nyari target di sini, nyari untuk nyari keuntungan agak berat. Kecuali restoran. Restoran pun hanya beberapa yang bisa hidup. Makanya saya selalu bilang kepada bupati, kepada siapapun, sepanjang di Singaraja tidak ada tol, sulit untuk berkembang. Sulit. Iya, saya sendiri udah berapa kali ke lobi-lobi Jakarta, sepanjang di Singaraja nggak ada tol, sulit untuk berkembang. Ya, tidak usah bicara bandara lah, kita bicara tol aja satu. Karena sekarang dengan ada shortcut ngaruh, tetapi hanya sekian persen buat masyarakat lokal. Tetapi kalau ngajak, saya berani bicara gini, saya yang selalu berhadapan dengan pelaku pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk teman-teman artis yang ke Bali pasti sama saya. Selalu permasalahannya kalau ke Singaraja selalu mabuk dan jauh enggak masalah asal tidak belok. Begitu saya bilang shortcut sudah ada shortcut udah aman, tetap belum ngejual. Tetapi buat masyarakat lokal kita sangat diuntungkan dengan kehadiran shortcut ya. Tetapi harapan saya, ayo kita masyarakat Singaraja bahu membahu, mohonlah biar ada tol lah di Singaraja ini, itu aja sih. Bukan kepentingan saya pribadi, demi kepentingan ekonomi yang ada di Bali Utara ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Haji. Haji, niki wenten pertanyaan dari salah satu pengurus komite SMK 3 Bapak Sutawan niki, kebetulan alumni juga Haji ya. Silakan Pak Sutawan. Terima kasih. Terutama kepada Haji niki yang telah banyak menyampaikan story suksesnya untuk kita Semeton Singaraja. Tepuk tangan dulu. J, perkenalkan nama Tiang Nyoman Sutawan, Tiang dari Kekeran Besung Biu. Tiang sendiri adalah alumni SMK Negeri 3 Singaraja, tamatan tahun 91. Sedikit dari apa yang disampaikan Haji tadi dengan proses perjalanan kesuksesan Haji dari tidak melanjutkan sekolah, tamat SMP ke Denpasar, merantau dengan saya bilang itu dari cerita tadi tanpa arah. Nah, dengan keputusan yang kuat, mental yang kuat, Haji mengambil suatu keputusan yang sangat luar biasa. Nah, di sini pertanyaan saya sendiri, saya selaku ya orang tua, dan di sini saya juga mempunyai suatu pengabdian di komite Pak, bukan ketua, di anggota komite, yang mana kami ingin memberikan suatu masukan dari Haji, apa-apa yang perlu dipikirkan, apa-apa yang perlu dikembangkan terhadap mindset anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mempunyai semangat juang Pak. Karena selama ini anak-anak kita malas ke Denpasar Pak, merantau itu masih kecil Pak Haji. Nah, untuk itu mohon masukannya atau kunci-kuncinya apa yang harus dilakukan sehingga anak-anak kita itu bisa bersaing, berani, dan menjadi orang sukses. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Cik. Ya, terima kasih. Saya sih saya punya anak 4. Anak saya ada 4. Anak yang pertama namanya Berlin, yang kedua namanya Diah, yang ketiga namanya Krishna, yang keempat namanya Rama. Saya sama istri saya sama anak-anak nggak terlalu udah kayak temen. Nggak ada yang mengharuskan kamu harus begini, kamu harus begitu, nggak. Semua itu mengalir aja. Dan saya adalah satu-satunya orang yang tidak pernah nyuruh-nyuruh dengan tangan seperti ini. Saya punya karyawan 2.500. Belum pernah saya menyuruh karyawan saya, ambilin itu. Belum pernah. Belum pernah ada kata-kata saya seperti itu. Yang kedua, saya belum pernah kata-kata saya kalau marah sama karyawan langsung marah di depan umum tuh enggak. Marah saya tuh pasti mendidik, halus. Nah, makanya saya juga sangat bersyukur punya anak 4. Itu saya tidak terlalu mengharuskan harus sekolah, harus apa, terserah kamu, kalau mau sekolah, kalau mau lanjut terserah. Dan saya tidak pernah menguruskan begitu dia tamat mau sekolah dimanapun terserah anak saya.
mau kuliah atau enggak, tetapi kan harapan orang tua kan pasti kuliah setinggi-tingginya kan itu ya. Tetapi saya kembalikan semua anak-anak saya. Tetapi kalau kamu pun kuliah sekolah tinggi, tetapi kalau kamu tidak mau bekerja, buat apa? Hanya teori aja, tetapi prakteknya enggak ada. Nah, makanya di sini teori itu perlu, tapi jauh lebih penting praktek. Nah, makanya saya pribadi apapun yang saya kerjakan, saya teori tapi jauh lebih penting praktek. Begitu saya langsung praktekkan, teori saya langsung praktekkan. Karena teori sama praktek sering sekali beda. Kita sekarang menghayal di rumah. Di kamar tuh menghayal nih, oh besok saya akan buat begini, buat begini, buat begitu. Setelah besok pasti nggak jadi. Udah apa yang kita rencanakan dan saya tidak pernah merencanakan. Apa yang saya inginkan besok udah langsung lakukan. Makanya yang paling penting adalah, yang paling penting ya, kalau bisa, kalau mau membuat sesuatu, kurangilah minta pendapat sama orang lain. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Nah, makanya apapun yang saya buat, termasuk istri dan anak saya tidak akan pernah minta pendapat. Karena semakin minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Karena begini, dulu saya membuat Krishna pertama, itu kan keputusan bersama sama istri. Pasti ada pengalaman. Kenapa saya nggak pernah minta pendapat sekarang sama siapapun, termasuk istri dan anak, apalagi orang lain. Dulu saya buka Krishna pertama, istri yang didukung oleh istri. Begitu mau buka Krishna 2, saya bilang sama istri saya, Bu, ayo kita buka Krishna 2 yuk Bu. Ah, ini aja baru buka, ini aja belum jalan udah buka Krishna 2. Enggak, ibu nggak setuju. Karena uangnya sudah masuk ke istri. Begitu kita minta ekspansi lagi, susahnya kalau uang sudah masuk ke istri, mintanya susahnya setengah mati. Karena istri itu pintar menyimpan uang, keluarnya itu yang susah. Nah, begitu saya mau buka ekspansi, buka Krishna 2, istri saya nggak setuju. Nggak, ibu nggak setuju. Pokoknya kalau buka Krishna 2, ibu tidak setuju. Disitulah saya terpaksa berbohong. Saya cari Pak Siddhartha. Pak Siddhartha, saya ingin buka Krishna 2, tapi istri saya nggak setuju. Tak boleh nggak? Saya pinjam uang 300 juta untuk membuka Krishna ini, tetapi sekaligus saya pinjam dana 300 juta, sekaligus saya pinjam nama Bapak, seolah-olah yang punya Krishna 2 ini Bapak. Setuju nggak Pak? Ya, boleh kalau begitu. Nah, begitu Pak Siddhartha setuju ngasih modal 300 juta dan pakai nama Pak Siddhartha, saya bilang sama istri saya, Bu, Krishna tetap akan kita buka, tetapi yang punya Pak Siddhartha, nama Krishna dipinjam. Bagaimana Ibu? Nah, kalau begitu Ibu setuju. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2008 dibukalah Krishna 2. Begitu buka Krishna 2, gila, dalam waktu 1 bulan itu ramenya luar biasa. Dan orang belanja itu antri. 2 bulan kemudian saya cari istri saya. Hai istriku, yang punya Krishna 2 ini adalah Ibu. Wih, senyumnya langsung lebar. Kalau itu nggak jalan, saya yang sakit hati. Nah, tujuan saya kenapa akhirnya setelah Krishna 2 selanjutnya saya tidak pernah bilang sama istri, termasuk anak-anak, apalagi orang yang lain. Karena kalau begitu saya buka usaha, seandainya nggak jalan, cukup suaminya aja yang sakit, istri saya dan anak-anak boleh sakit. Ya, kalau semuanya sakit kan rezeki jadi turun gitu. Tapi sampai saat ini semua usaha saya yang ada di Denpasar dimanapun semua jalan kecuali Singaraja. Kan Singaraja kan saya udah siap rugi. Kalau bicara Singaraja, ini jujur Pak ya. Kalau bicara Singaraja saya udah tahu ruginya. Tetapi kan saya rasa terpanggilnya ingin mengabdi ke tanah kelahiran. Syukur-syukur bisa nutup biaya operasional. Itu harapannya. Tetapi nggak nutup. Yang nutup biaya operasional di Singaraja hanya Krishna oleh-oleh. Yang 7 outlet ini rugi. Tetapi tetap buka. Bapak dan Ibu kalau ke Krishna, ada nggak kebunnya rusak? Ada nggak bangunannya rusak? Nggak boleh. Kalau semakin rusak bangunan kita, orang semakin berkunjung, semakin takut. Oh, ini bangkrut. Makanya kalau orang ke Krishna ke sini ini, gila, Krishna ini sepi tapi penataannya tetap kebunnya cantik. Nggak ada boleh rusak. Di seluruh Krishna, kebun, parkiran dan mobil tidak boleh rusak. Kebun tidak boleh ada yang rusak, parkiran, parkingnya tidak ada yang boleh rusak, mobil tidak ada yang boleh yang lecet. Karena perjalanan hidup saya di awal adalah
satu membersihkan halaman parkir, kedua membersihkan kebun, ketiga adalah jadi tukang cuci mobil. Makanya 3 ini yang harus kita selamatkan. Begitu kenyamanan kebun bagus, parkiran bagus, mobil kita bersih, orang akan nyaman belanja di Krishna. Itulah ininya. Terima kasih. Ya, yang terakhir, 1, kurangi minta pendapat. Kedua, kerja keras. Ketiga, jujur. Keempat, ingat karma. Apapun yang kalian lakukan, baik buruknya, karma itu akan datang pada saatnya. Makanya kerjalah apa adanya. Terima kasih. Terima kasih Ji, semua masukannya. Mungkin satu pesan lagi untuk anak-anak kita Ji, yang sedang belajar ini. Apa aja yang harus kita pikirkan untuk melewati 3 tahun ke depan ini. Mungkin itu aja biar anak-anak kita punya semangat belajar. Terima kasih Ji. Ya, buat adik-adik semuanya, begitu tamat, makanya sekali lagi, apapun yang kalian lakukan, apapun yang mau kerjakan, baik mau buat usaha baru ataupun apa-apa, percayakan sama feeling. Feeling itu sangat luar biasa. Karena membuat sesuatu, semua itu kalau feeling kita yakin itu jalan, saya yakin usaha itu jalan. Karena usaha itu harus dicintai. Dan yang paling penting, begitu punya usaha, ini kelemahan orang Bali. Kelemahan orang Bali, begitu punya usaha, begitu berkembang bagus, mulai ini kelemahan orang Bali. Begitu punya usaha, begitu ekonominya bagus, perkembangannya bagus, mulai jalan-jalan ke Jepang 1 minggu, ke Amerika 1 bulan, mulai jarang ke kantor, jarang ke outlet. Itulah yang membuat usaha drop. Karena apalagi kita usaha jasa. Orang belanja kalau beli mobil, kalau tanpa ada owner pasti nggak nyaman ke Abdol. Nah, makanya saya pribadi mungkin kalau ke seluruh dunia saya bisa. Dan saya sering dapat tiket gratis dari seluruh bank. Tetapi hampir 100% tidak pernah saya ambil karena saya nggak suka pergi jauh-jauh. Saya lebih baik kerja karena saya merasa susahnya dan pahitnya dulu waktu zamannya di kampung. Begitu kita ada rezeki bagus, kenapa kita tinggalkan lama-lama gitu. Makanya kehidupan keseharian saya lebih banyak ada di pedesaan dengan masyarakat kecil dan kita banyak bersosial. Makanya buat anak-anak, adik-adik semuanya, kalau mau berbisnis percayalah sama feeling. Jangan percaya sama orang lain. Percaya dulu sama feeling, itu yakinkan dan usaha itu dicintai. Saya yakin jelek-jeleknya pasti nutup biaya operasional. Terima kasih. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih Haji atas waktu dan kesempatannya hadir Niki di SMK Negeri 3 Singaraja Ji. Nggih, sukses banget Niki. Semoga kami bisa melalui ke sana Ji ya. Menikmati makanan khas Aji. Betutunya Aji nih saya tunggu-tunggu nanti ya. Oke, terima kasih untuk Aji Krishna. Dan untuk selanjutnya dipersilakan buat ibu-ibu Dharma wanita yang pengen foto katanya Niki sarang Aji dulu sang. Boleh di depan silakan. Dan pastinya ini adalah motivasi untuk anak-anak semua dan juga untuk kita semua ya. Jadilah seperti Aji yang terus berjuang dan berusaha agar Singaraja maju gitu. Tepuk tangan dulu untuk Aji Krishna. Oke. Baik, untuk selanjutnya silakan Floria.